Dapatkan hanya Rp999.000. Gila. Itu kalau di shopping supermarket, banget ya. iya. Res, tamu kita sekarang ini siapa ya? Kok kayaknya mukanya familiar, antara kenal nggak kenal gitu loh. Mukanya. Kayak tahu tapi kok nggak tahu gitu ya. Katanya nih ya, katanya tuh dia yang ngisi suara gitu. Jadi pada tahun 95 ada salah satu karakter serial laga yang paling terkenal di Indonesia. Nah yang ngisi suaranya tuh dia nih yang datang. Siapa tuh? Kita dengerin aja ya suaranya. Tommy, Adam, coba lihat itu. Itu di sana. Ya, monster itu. Ya, Tommy, Adam, sekarang kita berubah. Saatnya berubah. Siap Power Ranger, biru. Ya. Gila. Luar biasa. Aduh. Halo. Halo. Selamat datang, Mas Selamat Erik. datang Mas Erik. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu Mas Erik ya hari Iya, ini. sama. Saya juga. Langsung nostalgia loh aku tadi. Ya, lumayan. Saya Power Rangers itu saat itu memang laga yang ditunggu anak-anak sih. Dan terlama. Terlama. Iya, pertama kan Neo Power Rangers yang pertama. Nah, saya generasi kedua, Zeo Power Rangers gitu. Zio Power Rangers. Kan banyak ininya kan Generasi. Iya, sih? banyak serinya lah. Iya, adanya Power Ranger, Ninja Storm juga ada. Mighty Morphin. Nah, Banyak macam itu yang ini pertama ya. juga. Macam-macam sih. Dulu kalau ngomongin soal Power Rangers tuh kalau di tempatku aja tuh kita kalau nonton ya nonton serial laga ini tuh selalu rebutan. Oh iya. Mau Power Rangers mana nih? Hitam, Merah, pink, kuning. pokoknya merah sama putih jadi rebutan. Biru enggak ya? Aduh. Kasihan bener. Mau nanya nih, Oke. Mas Erik, Ya. pertama kali jadi dubber tuh kapan sih? Saya itu terjun di dunia dubbing itu sebenarnya nggak di dubbing dulu sih. Saya Jadi dubber maksudnya? Iya, itu jadi Iya. dubbernya. Awalnya saya di drama radio dulu. Melalui casting segala macam. Lagi boomingnya drama radio Saur Sepuh, Tutut Tinular, Mahkota Mayangkara. Tutut Nah, Tinular, saya ya. masuk generasi yang di Mahkota Mayangkara. Nah, di situ saat itu sama legend Ferry Fadli, Eli Ermawati. Nah, setelah itu gak lama dari drama radio ada profesi baru, dubber. Ya udah kita coba. Tapi ternyata prosesnya juga gak semudah itu. Saya itu butuh waktu sekitar 3 bulan untuk jadi dubber. Wih, lama juga ya. Lama. Itu kenapa? Karena latihan? Iya. Kenapa dilatih kah atau ada saingan yang banyak? Iya, prosesnya memang agak susah untuk jadi dubber. Kita ditempa mentalnya dulu. Ditempa Tempat mental ya. Gila. kena agak mentalnya. Jadi kita memang dicuekin. Tiap hari saya dibayangkan, saya tiap hari itu datang jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Cuma nongkrong, ngeliatin orang dubber-dubber senior. Gitu aja tiap hari. Ngati gimana cara dia berdialog, gimana dia cara berakting gitu loh. Jadi ada tiap hari begitu. Akhirnya lama-lama baru saya disuruh masuk. Walaupun saya udah punya basic jadi drama radio, artinya kan udah bisa intonasi, artikulasi, udah bisa berdialog. Lafal yang baik kan. Iya, tapi tetap harus diawali dari nol lagi. Jadi saya pertama cuman ikut kredit. Kredit itu misalnya suasananya lagi berantem monster sama jagoan. Saya jadi monster-monsternya atau jadi prajurit-prajuritnya. Coba serang, bunuh dia. Gitu aja. Itu pun diulang-ulang, nggak bisa sekali 2 kali. Itu bisa 10 kali atau 20 kali take. Cuma ngomong gitu doang loh. Coba ngomong gitu dong. Serang. Itu harus sesuai gitu sama filmnya. Nah, begitu udah selesai nih seminggu 2 minggu begitu jadi kredit, dipanggil lagi. Coba kamu masuk lagi. Oh, berarti udah Mulai. ketertarikan. Nah, Iya. tahu nggak pengen suruh ngomong apa? Coba ngomong, siap Tuhan, baik Tuhan, baik Pak. Gitu doang. Itu pun cuma 20 kali, Iya, ya. 30 kali take. Dan nggak mudah, emang butuh proses. Nah, 3 bulan kemudian baru dipercaya untuk kalimat yang agak panjang ya, bukan panjang, agak panjang. Agak panjang tuh kan? Agak panjang nih gimana? Ya agak panjang misalnya, ya nanti saya bisa kok, saya datang pergi ke pasar atau oh ya baik,
hari ini juga saya akan ke sana, gitu aja. Udah satu kalimat utuh nih. Satu kalimat aja itu. Susah kan? Luar biasa ya ternyata. Nah itu, Susah dapur. jadi kita memang di tempat mental itu ya dulu tuh. Apa ya? Kira-kira bakal bertahan gak nih? Kalau Iya. kayak gini? Sabar nggak sih, Sabar ulet ya. nggak di dunia ini? Kalau sekarang kan banyak kan yang instan. Mereka baru keluar dari diklat atau pelatihan atau dari apa kelas, udah pengennya jadi dubber. Iya, iya. Padahal belum tentu bisa gitu loh. Iya sih. Ada diklatnya juga. Ada, sekarang ini ada. Sekarang ada beberapa studio atau beberapa dubber yang senior membuka kelas gitu loh. Berarti di Jakarta udah banyak ya? Banyak, banyak. Studio untuk dubber. Untuk tahun ini generasi barunya itu paling banyak. Cuman ya Oh. tidak mudah, butuh proses juga. Gitu. Saya beberapa kali menerima, kebetulan kan saya juga pengarah dialog, jadi beberapa kali menerima dubber-dubber baru. Ya begitu di tes voice, Mhm. yang menurut saya masih kurang gitu loh. Iya, iya. Masih Kurangnya mentah. dalam hal apa ya? Dalam hal berdialog, berakting gitu loh. Ya mungkin karena mereka grogi ya, karena kan biasanya kalau latihan kan cuma di ruangan, Iya. pegang naskah, cuman berdialog biasa. Tapi kalau sudah berhadapan dengan studio, pasti akan nervous gitu loh, berhadapan dengan Udah nggak mic, biasa nih. terus harus menyamakan lip sync gitu Iya. loh kan. Terus konsentrasi kita itu ada 3 indera yang bermain kan, dari kita harus mata aja Mata. dibagi 2, ngelihat naskah sama ngelihat lip sync. Terus kalau kemudian harus dengerin suara asli guide-nya, entah itu India atau Mandarin atau Korea, Iya. itu harus kita dengerin. Begitu mereka ngomong nggak boleh terlambat 1 detik gitu loh. Itu akan diulang. Tapi kalau sekarang masih agak lumayan ya, karena sekarang kan udah komputer, jadi tinggal digeser gitu loh. Digeser di suaranya. Tapi kan tetap masih ada sisa gitu yang harus diisi, ya udah diulang lagi. Kalau zaman dulu itu kan saya sudah melewati 3 generasi alat ya. Pertama U-Matic. U-Matic ini cuman menggunakan 2 track. U-Matic. Artinya gini, U-Matic tuh apa ya, bendanya gede banget. Gede banget. Kasetnya juga lebar gitu, Wah. dimasukin. Masih pakai kaset. Iya, zaman itu, zaman tahun pakai kaset. Dan itu cuma 2 track. Artinya gini, ketika mbaknya dubbing nih pertama ya, sama Mas dubbing, saya datang terlambat gitu. Misalnya saya datang jam 3 sore. Jadi mau nggak mau saya jadi toko yang di antara kalian. Akhirnya saya dapat track budek. Track budek itu maksudnya nggak ada suara aslinya. Oh. Jadi saya harus dengerin dulu sampai di mana, detik berapa, baru saya dubbing tapi tanpa suara asli, gitu loh. Tanpa Itu lebih suara asli. karena udah ketutup tracknya, karena ketutup sama kalian tracknya. Jadi kalau mau supaya nggak ketutup, operatornya harus pinter. Jadi dibikin Dia in. kalah-kalin. Iya, dibikin in-nya di, misalnya masnya udah ngomong nih, udah di in-nya di sini, sebelum mau masuk mbaknya, out-nya di sini. Jadi saya di sela-sela nih, tak. Jadi saya baru dengar. Cuman kalau Nggak pas. nggak cepet, kepotong suaranya, diulang, gitu. Ya. Terus udah ngisi suara apa aja selama ini serial? Awalnya nih, kalau kita ngomong awal, saya pertama kali dubbing itu dapat kesempatan film Malaysia. Film Malaysia di dubbing Indonesia. Judulnya itu saya masih ingat banget, Hati Wajah. Tapi saya jadi temannya Pradutama. Itu. Nah, setelah itu dapat Jepang. Anime apa? Anime. Nah, suka Itu nih ya. apa ya judulnya sih? Thunderjet. Kalau pernah pernah. baca komiknya tuh Thunderjet. Nah, saya jadi Garel. Garel itu sosok orang yang badannya itu harimau, Oh. kayak gitu. Thunderjet. Nah, kesini ada Power Ranger, Iya. ada Davidak, ada Davidak banyak sih. juga. Davidak juga. Keren ya. Terus Keren. ada ya macam-macam. Bahkan saya pernah mengisi suaranya Pak Yusril Iza Mahendra, mantan Menhunkam yang sekarang ketua partai. Ngisi suaranya. Isi suaranya. Saat itu beliau membuat produksi Laksamana Cheng Ho. Itu tayangnya di 5 negara. Jadi ketika
selesai dubbing ditayang di 5 negara dan beberapa 5 negara Asia sama beberapa negara Eropa lah gitu. Dubber internasional. Udah tahu aja nih ternyata Suaranya doang. suaranya ini. Emang dulu ya pengen jadi dubber apa gimana nih? Apa Enggak juga sih. tiba-tiba nyemplungnya ya? Basicnya teater waktu SMA. Ah. Ya karena saat itu ada lowongan, buka lowongan pemain drama radio, saya ikut tuh. Dari 200 orang kepilih 25, dari 25 jadi 5. Nah, 5-nya itu salah satunya saya. Gitu. Nah, Berarti baru emang udah ada panggilan. Iya. Panggilan alam. Panggilan alam ke Thailand dong. Panggilan alam. Gitu. Ya emang karena seneng aja di dunia teater. Kan memang salah satu ya kayak kita kayak berakting cuman suara gitu. Emang nggak pengen berakting nggak cuman suara ya? Pernah. Tapi nggak laku. Pernah nyoba beberapa sinetron. Selalu ikut casting dapatnya pernah jadi Sapam, jadi Hansip, nggak jadi. Padahal saya tinggi nggak sampai juga ya, semeter nggak sampai. Di film apa? Sampai. Ada di sinetronnya produksinya Bu Dewi Yul itu saya jadi Sapam komplek. Ya sudah lah. 1 tahun ya udah nyari gawean lain ya kayak casting, iklan segala macam gitu loh. Iklan apa tuh? Iklan. Yang ada nggak yang pernah kita dengar iklannya? Iklan yang dengar, iklan banyak ya. Kalau untuk yang sangat ikonik itu pasti pernah dengar. Dapatkan hanya Rp999.000. Gila. Kayak jalan shopping banget ya. Iya, supermarket selalu dengar ya. Ya Selalu ikonik. dengar. Dan itu dari tahun 95 sampai sekarang saya masih itu Wow. home shopping itu. Berarti emang loyal ya di situ. Ya, tapi kan ada beberapa produk, ada beda-beda. Oh, produk. ada beberapa produk Iya, tertentu ya. Iya, beda produk sama beda vendor. Kayak gitu. Cuma kan jadi bingung ya, biasanya kan Iya. harus satu vendor tuh harus satu warna suara yang khas gitu Iya, kan. yang khas. Ini kan bingung, lah dia juga. Kemudian untuk menentukan sistem kerjanya tuh gimana kalau misalnya udah dapat kerja ini? Apa per proyek maksudnya? Iya, Biasanya kita atau per project musiman. sih, per project. Kalau untuk iklan ya per iklan itu. Tapi kalau untuk serial ya sama aja sih, hitungannya per episode atau per durasi gitu loh. Terus untuk ini Mas, kalau jadi dubber itu kan Ya. pasti ada kategori tertentu ya. Kayak misalnya Mas ini bisa berapa suara Ya, atau untuk harus bisa berapa? Untuk dubber cowok itu biasanya harus bisa 4 suara. Kalau 4. cowok kan kalau dubber seperti 4 suara. kalau dubber Keren. seperti saya ini kan nggak mungkin jadi anak kecil kan. Iya. Palingan remaja yang agak tua. Remaja yang agak tua gimana? Bingung menjelaskan. Kalaupun anak kecil paling kartun ya kayak mode Doraemon itu kan yang ngisi Iya. dulu generasi pertama Doraemon itu yang ngisi kakek-kakek Oh, ya? sama nenek-nenek. Iya bener. Jadi bener seriusan. Dulu itu Sunio itu kakek-kakek yang ngisi. Giant-nya juga. Nah, Giant-nya juga kakek-kakek. Giant semuanya, hampir semuanya. Termasuk Doraemonnya. Doraemonnya ini kan sudah almarhum Ibu Nur Hasanah. Nah, itu sekarang digantikan sama putranya sendiri. Dan itu suaranya mirip, plak-plak gitu loh. Iya. Untuk Berarti kalau kategorinya Doraemon. nih emang. Ya, kalau untuk dubber cowok bisa anak-anak tapi itu kartun ya. Kalau untuk yang natural nggak bisa lah. Iya. Terus harus mudanya ini juga bisa dibagi antagonis protagonis, terus bapak-bapak dan kakek-kakek. Nah, kalau untuk cewek itu harus bisa 5. Lebih banyak ya? 5 suara lebih banyak karena kalau cewek itu bisa jadi anak cowok yang usia 5 sampai 10 tahun. Kalau terus harus bisa anak cowok 5-10 tahun. Terus remaja, dewasa, ibu-ibu, 6 malah, nenek-nenek. Wow. 6 suara yang harus bisa gitu. Malah semakin bertambah usia semakin banyak ininya ya. Iya, ya semakin jam terbangnya tinggi Jam harus bisa terbangnya semua. tinggi, iya. Gitu. Kalau dubber internasional kayak yang Optimus Prime itu berapa ya? Nah, itu tinggi pastinya. Karena dubber di Indonesia itu kan masih Masih kurang dihargai ya? betul, masih jadi profesi kelas 2 gitu.
Padahal kita tuh artis gaib, Iya. artis gaib, Iya suara dong. idola. Iya, tapi kalau kartun-kartun tuh dabernya nggak bagus ya. Iya. Banyak yang jelek loh. Iya, makanya kan yang menaikkan film itu jadi viral atau jadi sukses kan dari suara-suara dubber kan Dubber. gitu loh. Dan itu gak gampang untuk misalnya satu karakter harus di casting gitu kan. Ada proses castingnya juga. Iya, apalagi kalau kayak produksi saya sebut produksi Disney. Iya. Disney ini agak sulit untuk castingnya. Misalnya toko Donald Bebek atau toko Mickey Mouse itu semuanya harus sama semua negara. Wow. Indonesia, tayang di Jepang, tayang semua itu harus sama. Jadi seakan-akan si penonton ketika dengerin Donald Bebek, oh iya sama nih. Ya. Jadi dipikirnya cuma satu dubber tapi bisa berbagai bahasa gitu loh. Wow. Nah kalau nggak sama ya harus dicari orang yang sama banget, Dengan suaranya. iya, sama si aslinya ya. Aslinya. Gitu. Wah. Dan itu butuh waktu. Biasanya untuk yang peran-peran yang ikonik yang dikenal masyarakat bisa butuh waktu 2 minggu sampai sebulan untuk mencari orang yang suaranya sama persis sama aslinya. Pernah nggak buka kelas dubber gitu? Rencananya sih tahun ini saya pengen buka kelas dubber. Cuman berbenturan sama tim-tim yang lain, PH-PH yang lain dan dubber-dubber yang lain yang buka. Jadi kan nggak nyaman aja gitu loh. Ya udahlah, biar mereka dulu yang jalan. Gitu. Jadi di Jakarta itu ada sekitar 4 atau 6 kelas yang untuk dubber, untuk VO, untuk apa segala macam. Dubber. Banyak nggak sih peminatnya? Banyak banget. Banyak. Apalagi Dan- sekarang nggak sih orang makin senang Iya. ya kalau dibacain. gitu. Mereka senang. Apalagi sekarang ada satu lagi audiobook. Selain dubbing, iklan, VO, company profile itu ada audiobook. Jadi orang udah nggak perlu baca tapi mendengarkan aja gitu loh. Nah itu butuh narator atau VO yang suaranya yang bagus-bagus gitu loh. Lain bagus. Yang nggak bikin ngantuk. Ya. Nah, bener. Soalnya kan kalau dongeng nyari suara yang syuting kayak tenang, kalem gitu. Iya. Dan harus bisa berganti berubah-ubah karakter. Jadi kayak ngedalang kan. Iya. Ya kayak gitu. Berarti udah pernah isi suara apa aja Mas Erik selama ini? Selama ini yang paling ikonik itu Tuan Takur. Gimana sih suaranya? Tuan Takur itu biasanya kayak gini. Arjun, aku tidak suka dengan kau. Gils. Ya aku Hari ini aku akan menghabisimu Tuan Takur. Arjun. Gitu. Sampai kepleset. aku berasa pengen dibunuh. Ini kalau karakter Tuan Takur nih paling yang tahu tuh emak-emak ya. Iya, yang suka nonton Yang suka India nonton biasanya. Bollywood. Iya. Dan itu karakter yang paling Antagonis. dibenci tapi ditunggu. Cie. Nah. Gak seru nih kalau gak ada Tuan Takur. Itu yang paling ikonik. Selain itu, Tadi katanya pernah ngisi suara Davidak. Davidak juga. Hai Max, kita mau kemana? Ah iya Max, aku ikut. Gitu. Bisa berubah ya suaranya. Kayak bisa gitu. berubah loh. Kok aja suara satu aja nggak konsisten. Ya, Model-model gitulah. sama Power Rangers tadi. Power ya. Rangers yang ikonik. Kemudian pernah nggak sih kayak pemeran utama terus? Pernah. Walaupun sebenarnya suara saya itu lebih ke antagonis ya. Kalau saya merasa suara saya itu Cocoknya antagonis, nih lebih ke sih, antagonis. Tapi kalau seandainya dibutuhkan untuk suara peran utama juga pernah. Saya pernah mengisi Sahrukan. Wah, Tapi lucu. Saya sendiri gak percaya. Ini ada cerita lucu. Saya datang ke studio itu. Saya jadi apa nih, Mas? Gitu ya. Dia bilang, kamu jadi Sahrukan. Hah? Seriusan nih jadi Sahrukan? Gak salah. Orang saya biasa jadi Tuan Takur. Bisa jadi Sahrukan. Tuan Takur. Beneran jadi Sahrukan. Sama yang nyanyi juga gitu. Enggak, kalau nyanyi kan. ini kan Indianya ya. Akhirnya Tahu di Iya, dapur langsung juga. nyanyi kan. padahal di dunia dubbing itu kan ada dubber-dubber spesialis. Misalnya si A ini spesialis Sahrukan, yang B spesialis Jackie Chan, spesialis Andy Lau segala Oh, macam. dari- Jackie Chan. Udah Ada ada sendiri dubber-dubber ya. tertentunya gitu loh. Nah begitu saya datang ke situ, kamu jadi Sahrukan. Hah beneran nih? Oh, seneng tapi takut. Takut.
Serius nih, ini penonton mau nggak denger suara saya yang karakternya antagonis kan? Udah, saya masuk nih dengan PD-nya ya kan. Saya diliatin naskah. Saya begitu mau dubbing, Sahrukannya ngomong tuh kan. Udah mulai ngomong kan. Dia ngomong gimana? Sahrukannya bisa. Jadi Sahrukannya nggak bisa ngomong. Makanya dikasih ke saya. Ya ampun. Jadi saya di prank tuh. Itu film apa sih? Waktu itu? Saya Ingat gak? judulnya lupa tuh. Jadi sepanjang film itu dari scene awal sampai terakhir itu saya cuma jadi nggak butuh suara yang bagus itu kan. Iya. Aduh suwe. Ternyata iya. Tapi endingnya ada ngomong cuma tiga kata. Akhirnya dia bisa ngomong. Akhirnya ya, bisa ngomong ceritanya. tuh dari sekian jam kan durasi India itu kan 2 jam sampai 3 Iya. jam. Nah pas di menit detik terakhir nih, jadi ceritanya si Sarukan di kali atau di curug gitu ya, dia menolong si pemeran utama wanitanya jatuh, ditolong, tapi Sarukannya kepleset nih jatuh juga Aduh. gitu kan. Terus dia ngomong, aku cinta kamu. Abis itu Oh. dia cuma gitu doang, tapi dibayarnya sama lah sama peran utama yang lain. Karena gak mudah ya jadi kayak gitu kan. Ya, susah juga loh, Susah juga iya. Cuma kan kita harus nyamain lip sync-nya Nyamain kan, lip sync, kayak benar. gitu. Bentar perutku Ya masih. Untuk pertama kalinya jadi Sarukan bisu. Ya begitu, lucu ya. Iya. Keren sih. Bingung, tapi masih bingung nih bedanya dubbing sama voice over itu apa sih? Oh beda banget. Kalau dubbing itu kan kita mengalisuarakan dari bahasa asing ke Indonesia. Kayak bahasa India jadi Indonesia, Mandarin Indonesia, Korea Indonesia gitu. Dulu penyebutannya kita disebut pengisi suara. Tapi kok Pengisi suara. kalau pengisi suara itu kan artinya kita nggak mengalihkan atau mensulisuarakan, cuma ngisi aja. Cuma ngisi aja. Kalau misalnya film-film apa layar lebar di dubbing itu mengisi suara, itu benar disebut mengisi suara. Tapi kalau untuk sekarang sebutannya itu pesuli suara. Iya, karena mensulisuarakan kan, mengalihkan suara dari asing ke Indonesia. Nah kalau voice over sama sebutannya juga bisa sebutan pengisi suara. Karena kan kita sendiri ya, yang video yang tadinya kosong kita isi, Suara kita sendiri. ya kita isi audio. Tanpa itu ya. Tanpa kita harus repot dengan lip sync Iya. gitu loh. Berarti kalau jadi Itu dubber voice udah over. bisa jadi voice over dong. Harusnya bisa kayak gitu. Tapi tertentu juga ya untuk voice over kan butuh suara-suara yang Ya tergantung yang di voice over apa. Iya. Kalau yang berita harus yang nah yang bawah yang kayak gitu. Untuk jadi seorang VO itu harus bisa berintonasi yang baik, nyaman agar video yang disampaikan oleh akun tersebut tuh sampai. Tapi sampai sekarang ini menjanjikan nggak sih proses profesi dubber? Sangat Iya. menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan, saya tidak jadi dubber. Ya juga ya. Iya. Pasti ratusan dubber yang lain juga akan berhenti gitu loh. Sangat menjanjikan. Kemudian yang paling susah tuh karakter apa sih Mas, kalau jadi dubber atau Karena saya lebih ke antagonis, saya nyaman-nyaman aja sih untuk antagonis, tidak merasa kesulitan. Jadi saya kesulitan kalau misalnya dapat karakter kartun yang ribet banget, apalagi kalau produksi Disney ya, itu sangat susah karakternya, iya ya. sangat susah. Susah juga ya. Susah. Intonasinya tuh loh yang Iya. harus benar-benar. Yang biasanya kita main meledak-ledak, biasanya nih harus main lempeng itu. Gak ada intonasi. Iya, nggak gampang. Kalau sekarang apa? Lagi dubbing apa nih? Nah, lagi sekarang booming horor Jepang. Jadi saya lagi garap Wow. horor Jepang yang lagi tayang di salah satu TV swasta. Ya kayak film The Ring, Sadako, pasti pernah dengar tuh. Film-film itu kan sempat juga The dibikin Ring, ya. Hollywood kan. Itu masih yang dubbing. Hah? Itu masih yang dubbing. Iya, lagi udah tayang minggu-minggu ini nih.
Wow. Jadi di dubbing ulang Iya. kayak gitu. Tonton ya, tonton. Contohnya hanya di Garvita TV. Profesinya apa sih Mas kalau selain jadi dubber? Mas Erik? Untuk profesi lain yang di luar dubbing sih saya nggak ada. Palingan ya beda ya dikit aja sih dari dubber ke pengarah dialog gitu aja. Pengarah dialog tuh kalau di sinetron atau di layar lebar tuh sutradara kayak Wow. gitu. Jadi Udah saya pernah sama artis apa aja? pernah kita menggarap film yang dubbernya itu si klien minta artis pernah. Wah. Waktu itu saya pernah menggarap atau mendirect Ferry Salim, Rio Dewanto, Wah. Nikta Gina. Halo Keren. Mbak Nikta Gina. Mbak Nikta Gina paling lucu. Terus aduh siapa lagi tuh ya? Nina Tamams yang warna, kelompok warna. Cuman Udah. ya memang atmosfernya beda ya kita menggarap apa artis sama dubber. Dubber. Kirain Iya, dubber dari yang profesional. dari yang dimarahin jadi yang marah-marahin. Mungkin selebriti kali ya kan Masnya juga artis dong. Iya. Seniman. Artis gaib. Seniman. Artis gaib. Suaranya doang. Tapi kalau keluarganya Mas Erik, keluarga. Iya. Hah? Ada anak-anaknya. Ada, yang pengen nggak jadi dubber juga. ada beberapa yang anak saya kan dua, Ah. ada yang juga belajar jadi dubber. Ada juga sekarang lagi menekuni jadi operator dubbing, jadi orangnya apa ya, sound engineer ya Oh, sound istilahnya gitu. Jadi apa yang merekam lah, yang Oh, yang merekam. ikut bantu untuk merekam. Iya, itu profesinya, Profesinya operator operator. dubbing. Kirain masnya artis gaib kan anaknya mau jadi artis beneran. Amin. Amin, bener. Ada nggak apa pesan buat para dubber-dubber pemula yang baru mau mulai? Yang baru Oh, mulai. iya. Apa aja yang harus Sebenarnya, disiapkan? Gitu. Klasik sih, klasik pesan saya untuk dubber pemula itu banyak belajar, jangan merasa puas sama yang dia dapat. Biasanya kadang-kadang nih kalau dubber baru udah jadi peran utama, Iya. udah merasa gue PU Keren nih, banget, gue iya, PU. Terus begitu di casting, gue PU, maunya PU, PU itu peran utama ya kan. Nah itu jangan merasa puas, belum tentu jadi PU di film ini bisa sukses di film ini gitu loh. Dan belum tentu sama karakternya. Jadi jangan merasa puas, harus terus mengeksplor suara. Terus yang satu lagi attitude. Karena sudah merasa jadi peran utama, datang ke studio semaunya dia gitu kan. Dijadwalin jam 9. Sebebasnya dia. Iya, datang jam 10. Ini kan mengganggu. Iya. Yang tadi dubber udah di jam 9 saya, jam 10 siapa, ini kan jadi molor kalau terlambat Iya. di awal. Kayak gitu sih, attitude. Belajar, jangan merasa puas, attitude. Nah, pasti akan Belajar, jadi merasa puas, attitude. iya, pasti akan jadi Quotes dubber yang of the sukses. day. Gede kan. Oke. Kita mau main ini nih, permainan. Oke. Yang pastinya. Apa nih gamesnya? Biar, Jadi, biar para ini gimana tahu lah. gamesnya? Karena kan mau nunjukin gambar ya. Ya. Masnya ngomong dengan suara itulah. Pengen ngelihat apa ganti-ganti suaranya cepetnya bisa gimana. Oh gitu ya. Hmm. Oke. Wah. Harus nyiapin dialog ya. Karakter ini. Oke. Davidak. Hei Max, aku akan menunggumu. Baik Max, ya tunggu aku. Kau mau kemana? Kejar aku Max. Ayo cepat. Ya ampun, keren banget. Gila sih. Itu Davidak. Iya, Oke. Davidak. Next. Tuan Takur. Arjun, jangan coba-coba kau berani denganku. Aku bisa menghabisimu sekarang. Tangkap dia. Serem. Paling ikonik. Oke. Oh ya, sama yang Saja berubah. Siapa Power Ranger? Biru. Iya. Gak bisa lama-lama langsung cepet banget ya. Iya. Keren. Sama ini apa? Legal ya, Legal Holmes. Oke. Terakhir. Ini yang paling saya ingat. Yang Iya. paling terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang di kepala. Anda sakit kepala? Anda pernah sakit pinggang? Ya, gunakan obat ini. Ini murah sekali.
Hanya dengan 999.000 Anda akan sembuh. Dapatkan hanya di Garvita TV. Gilsa. Gitu. Gilus. Sama yang terakhir. Apa nih? Apa untuk beda sisi podcast. Nah, Kita minta oke. promosi nih. Ingin yang seru-seru? Saksikan Beda Sisi hanya di Garvita TV. Nggak,